Assalamualaikum, salam ternak, salam ngarit pemirsa. Oke, masih bersama channel Bang J Ternak. Kali ini Bang J akan membahas tentang kutu kambing ya. Kutu kambing yang melanda pada kambing. Ada yang kronis, ada yang biasa, sedang kronis pada kambing. Nah, kenapa kita harus membahas ini? Karena memang penting sekali. Karena kadang ada sahabat-sahabat Bang J itu yang kadang membiarkan kambingnya dengan kutu-kutunya, dan itu sebenarnya juga akan menyebabkan kesehatan dan pertumbuhan pada kambing ya. Loh, kok bisa begitu? Ya, karena kan dengan adanya kutu kambing pada kambing itu nanti kambing merasa terganggu dengan kutu-kutunya ya, karena gatal atau juga mungkin karena sakit digigit kutu. Seperti kita lah, kalau ada banyak kutu di rambut kita, tentu kita akan merasa terganggu, sering menggaruk kepala kita karena gatal ya. Nah, oke, kita ke ciri-ciri dulu, ciri-ciri kambing yang banyak kutunya. Nah, kebetulan alhamdulillah di kandang Bang J ini ada kambing Bang J ada kutu cuman sedikit ya, sehingga tidak masalah perkutuannya ini masih tingkatan belum kronis, masih biasa lah. Artinya kambing masih belum begitu terganggu ya. Karena kebetulan ini masih musim hujan, jadi Bang J belum sempat memandikan kambing ya. Nanti kalau sudah musim kemarau pasti ya nantilah kalau ada waktu, kambing Bang J yang kebetulan kelihatan banyak kutunya akan Bang J tangani ya. Nah, oke, ke ciri dulu kawan ya. Jadi ciri-ciri kambing yang banyak kutunya itu, nah kalau kita ini kita buka begini, nah ini yang banyak kutunya itu nanti pasti ini akan kelihatan kutu-kutunya. Nah, ini kebetulan kambing Bang J ini ada kutunya tapi sedikit sepertinya, dan mungkin bahkan kutunya mati sendiri ya. Jadi sebegitu ya, kalau banyak kutunya itu akan kelihatan di semua bagian tubuhnya, itu bahkan banyak telur kutu dan atau juga kutunya banyak. Dan yang kedua, kalau kambing sudah banyak kutunya, itu biasanya nanti juga akan berakibat kepada tingkat pertumbuhan. Kalau misalkan masih di usia cempe itu pertumbuhannya juga akan bisa lamban. Kenapa? Karena kambing terganggu dengan makannya. Kok bisa begitu ya? Karena kambing ketika mau makan ia gatal, jadi tidak jadi makan kawan. Yang lebih sering akan menggarukkan badannya, baik dengan mulutnya atau dengan menggosok-gosokkan badannya ke pagar kandang. Itu yang akan jadi masalah, sehingga kambing kalau yang masih cempe itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan. Nah, kalau sudah jadi indukan misalkan, juga akan berpengaruh dalam tingkat misalkan kambingnya hamil atau bunting, akan kekurangan nutrisi karena seperti yang dijelaskan tadi, kambingnya itu bermasalah dengan makannya ya, terganggu dengan makannya karena tidak bisa konsentrasi makan ya. Ya, seperti kita lah, kalau kita ada masalah sakit atau banyak gatel itu, kalau kita mau makan atau melakukan aktivitas juga akan terganggu. Begitu juga dengan kambing kita kawan ya. Nah, itu ciri yang yang mudah diketahui kawan ya, yang mudah diamati. Saya kira itu ciri yang jelas yang. Nah, sekarang cara mengatasi kutu-kutu kambing ya yang ada di kandang Bang J itu, biasanya Bang J memang melakukan ini ya. Ini hampir tiap hari Bang J lakukan dengan melakukan pembakaran sisa-sisa pakan ya. Dan itu juga sangat efektif sekali untuk mengusir serangga-serangga di kandang atau kutu-kutu yang bersarang pada tubuh kambing ya. Ini sangat efektif sekali, terbukti dengan cara ini saja. Sepertinya yang dulunya kambing Bang J sepertinya ada yang banyak kutunya, sekarang sepertinya mungkin kutu-kutunya itu tidak bisa berkembang biak, mungkin karena terganggu dengan pengasapan yang Bang J lakukan tiap hari ya. Itu cara yang sederhana. Kalau sahabat-sahabat tidak mau
melakukan memandikan kambing atau apa, cukup dengan metode seperti ini ya. Ini sangat efektif sekali. Oke, selanjutnya misalkan itu juga belum bisa, karena memang ada kambing yang meskipun sudah diasap seperti itu karena kalau kutunya sudah akut kawan ya. Kalau kutunya sudah akut, maka perlu ada tindakan selanjutnya, yaitu untuk mengatasi kutu itu dengan memandikan ya, dengan memandikan. Ini cara yang tradisional, dengan cara memandikan. Mungkin kalau memang kutunya banyak bisa seminggu sekali ya. Catatan kalau musim hujan, kalau musim panas ya. Kalau musim hujan tunggu dulu, kalau memang udaranya lagi panas atau lagi ada terik matahari, monggo bisa dimandikan. Tapi kalau masih musim hujan sebaiknya jangan dulu ya. Nah, kalau memandikan itu bisa dengan menggunakan wing kawan ya, wings atau rinso, itu terserah. Untuk itu juga cara efektif, meskipun tidak, itu harus bertahap. Kalau dengan cara itu ya bertahap, karena memang nanti kutunya itu akan bertahap juga matinya. Setiap dimandikan pasti akan ada yang mati ya. Atau kalau memang tidak dirasa terlalu lambat itu dengan cara memandikan itu ya, bisa juga dengan menggunakan obat-obatan ya, yang akan Bang Jess sampaikan setelah ini ya. Nah, dulu Bang Jess pernah menggunakan ini, merek ini ya, merek kutu tok ini, tapi sepertinya kurang efektif kawan ya. Meskipun ini sangat mudah cara pemakaiannya, tinggal kita semprotkan saja, itu sangat mudah, cuman sepertinya kurang greget ya. Bagus, cuman kurang efektif. Adapun di tempat Bang J itu biasanya kalau ada kutu, biasanya Bang J menggunakan obat ini. Ini yang sering Bang J pakai. Misalkan ada kambing ada kutu atau kambing kena belatung, biasanya Bang J pakai ini ya. Pakai Marsal ini biasanya digunakan oleh petani untuk merendam bibit jagung, kedelai atau bibit-bibit yang lain, agar tidak dimakan kalau misalkan ditanam itu tidak dimakan semut ya, atau dimakan rayap atau apalah istilahnya kalau ditanam itu ya. Jadi pakai ini aja, pakai Marsal ini warnanya agak ini ya, agak merah muda ini. Nah, cara penggunaannya bagaimana? Cara penggunaannya kawan, kalau dengan Marsal ini cara yang Bang J lakukan ya. Tentu nanti ada cara lagi yang dipakai oleh sahabat-sahabat Bang J yang lain itu. Nah, caranya kambingnya itu dimandikan dulu ya, atau disiram, dibilas dulu lah. Sekiranya sudah basah semua, maka kita siram dengan larutan Marsal ini ya. Jadi Marsal ini dia berbentuk bubuk, harus dikasih air dulu agar larut. Nah, setelah itu disiramkan kepada tubuh kambing ya, keseluruhan tubuh kambing, terutama di bagian yang banyak kutunya kawannya. Kalau misalkan di dahinya dikasih sedikit ya, jangan terlalu banyak biar tidak terhirup. Nah, kalau misalkan terhirup bagaimana? Tidak masalah, asalkan tidak terlalu banyak kawannya. Tapi kalau langsung 3 ember atau 1 ember ya keracunan. Tapi kalau cuma sedikit, mungkin 1 sendok, itu tidak masalah untuk kambingnya, karena sudah Bang J praktekkan ini. Kalau misalkan kena jilat di bagian belakang, oh tidak masalah, aman kawan, aman ya. Jadi misalkan, atau bisa juga disemprotkan setelah kambing dimandikan, itu disemprotkan ke bagian seluruh tubuhnya. Tujuannya agar kutu-kutunya ini pada mati ya, atau agar tidak berkembang biak. Ini yang Bang J lakukan. Ini harganya murah kawan, 8.000 ya. 8.000 ini mungkin bisa dipakai jadi 4 kali ya, atau 3 kali ya, untuk kambing kita agar kutunya selesai ya. Atau ada juga sahabat-sahabat itu yang langsung memandikan kambing itu. Setelah dimandikan kambingnya, biasanya dibilas dengan decis, biasanya decis atau desis lah. Itu racun itu bukan racun, apa sih istilahnya untuk gitu loh, untuk menyemprot padi itu agar tidak kena serangga itu ya. Itu biasanya decis atau apalah, racun apa itu namanya. Atau ada juga yang pakai pastak ya, ada juga yang menggunakan pastak kawan. Nah, oke, dari beberapa metode ini monggo bisa dicoba kawan.
misalkan mau menggunakan dari metode Bang J, atau sahabat-sahabat mempunyai metode sendiri dalam mengatasi kutu, mungkin dengan cara tradisional atau mungkin dengan cara yang lebih ampuh, monggo bisa sahabat-sahabat semua nanti bisa coret-coret di kolom komentar ya, mungkin untuk masukan kepada Bang J, agar Bang J nanti bisa memberikan informasi ke sahabat-sahabat yang lain, mungkin kalau ada sahabat-sahabat yang menemukan metode terbaik untuk mengatasi kutu ya. Oke, ini dulu dari Bang J, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.